PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama dalam sebuah video beredar di media sosial menyinggung soal kinerja Jokowi dan juga Gibran. Bagaimana membaca pernyataan Ahok yang dulu merupakan kawan dekat Jokowi. Kita akan bahas bersama dengan Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Roni Talapesi, dan Jubir Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mbak Putri Komarudin. Selamat sore Bang Roni, Mbak Putri. Selamat sore. Baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Roni, jadi apa maksud pernyataan Ahok yang menyinggung soal kinerja Gibran dan Jokowi? Ya, kalau saya berpendapat bahwa omongan dari Pak Ahok itu adalah dalam konteks meritokrasi ya, rekam jejak. Jadi Pak Jokowi itu bisa kerja karena didukung dan dikawal oleh partai pengusung ya. Seperti di DKI kita lihat ya, PDI Perjuangan bagaimana mengawal program-program dari Jokowi Ahok. Nah, kalau kita ingat ya, Jakarta pada saat itu semakin tertata rapi dan itu batuk dari susah payah ya teman-teman dari fraksi PDI Perjuangan di DKI Jakarta yang mengawal program-program Jokowi Ahok. Dan kalau kita ingat ya, juga pun kalau sekarang kan partai-partai yang bersama 02 itu malah sebenarnya dulu yang sangat pesimis dengan program-program dari Pak Jokowi. Jadi konteks yang disampaikan oleh Pak Ahok sebenarnya ini seorang tokoh politik tidak bisa bekerja kalau tidak didukung oleh parpolnya. Tentu dalam hal ini PDI Perjuangan. Nah, sama juga seperti yang di DPR RI ya, fraksi PDI Perjuangan berjuang mengamankan program-program nawacita walaupun dikritik habis-habisan oleh teman-teman yang saat ini berkoalisi di 02 ya. Seperti itu Mas Ibrahim. Baik, Mbak Putri, dengan narasi atau maksud yang ditangkap yang disampaikan kembali oleh Bang Roni, bagaimana tanggapan Anda ini soal mengawal dukungan dari partai politik? Ya, saya rasa kan kalau soal berkoalisi kita juga tahu misalnya partai tempat saya bernaung nih, Partai Golkar sudah bersama Pak Jokowi itu dari tahun 2015 atau 16 gitu ketika kita bergabung dengan koalisi Pak Jokowi bersama PDIP. Dan dari tahun 2019 sampai 2024 Partai Golkar juga sama-sama dengan PDIP tentunya mengawal seluruh agenda pembangunan yang Pak Jokowi usung bersama menteri dan lembaganya baik itu di DPR maupun menteri-menteri yang berlatar belakang Golkar. Jadi kalau misalnya dibilang Pak Jokowi tidak bisa bekerja tanpa partai pengusungnya, ya itu tentu saja karena seorang pemimpin itu pasti membutuhkan banyak sekali bantuan terutama terkait dengan hal-hal teknis yang menjadi bidang. Tapi kalau yang Anda baca dari pernyataan Ahok bagaimana? Ya, kalau kita tentu tidak ingin terlalu memikirkan pandangan Pak Ahok karena kan dalam iklim demokrasi ini kan ya tentu sah-sah saja beliau mau berpendapat seperti itu, apalagi karena memang sekarang beliau mengusung paslon yang didukung oleh Mas Roni gitu. Jadi kalau dia sekarang membandingkan Pak Jokowi atau Mas Gibran dengan paslon yang didukungnya ya karena itu memang efek karena dukungan dari beliau dan tentu pasti ada bias tertentu yang melihat kandidatnya sebagai lebih baik. Jadi sebenarnya mungkin kalau kita sih ya pengennya ya sama-sama berjuang untuk paslonnya masing-masing tanpa harus mendegradasi kualitas satu sama lain karena toh pemilu tinggal 1 minggu lagi gitu dan kita tentu membutuhkan iklim yang kondusif untuk pencoblosan nanti. Baik, Bang Roni nggak khawatir dengan pernyataan seperti ini karena ada reaksi negatif dari netizen, Bang Roni? Ya, yang disampaikan oleh Pak Ahok ini kan terkait dengan Gibran ya. Tentunya kan yang dikhawatirkan ke depannya seorang pemimpin yang tidak punya pengalaman bagaimana dia bisa memimpin bangsa Indonesia dengan penduduk 270 juta jiwa dan membawa bangsa ini ke depannya dengan kalau tidak punya pengalaman itu yang dikhawatirkan menurut saya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok menurut saya tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa Pak Jokowi tidak bisa kerja sendiri karena ini didukung oleh partai-partai pengusung terutama PDI Perjuangan yang konsisten sejak 2012 mengawal beliau sampai di 2019 dan sampai akhir beliau periode ini. Jadi buat kami apa yang disampaikan oleh Pak Ahok ya publik bisa menilai bahwa yang disampaikan tentunya hal yang menjadi masukan kepada publik agar dalam hal ini
Pilpres ini sangat hati-hati memilih pemimpin. Karena yang di kedepannya kan ini bukan lagi Pak Jokowi, tapi kita lihat adalah Saudara Gibran kan. Kalau Saudara Gibran yang tidak punya pengalaman, bagaimana bisa memimpin bangsa ini? Oke. Saya pikir sih seperti itu sih, Baik, Mas. ketika Gibran soal kinerjanya disinggung, Mbak Putri, apakah ini bisa berpengaruh pada keterpilihan atau elektabilitas Gibran nantinya? Ya, yang pertama kalau soal Mas Gibran kan teman-teman yang berasal dari kota Solo sudah melihat sendiri kan kiprah beliau selama menjadi wali kota, ada membawa kota Solo ini dari yang ekonominya terdampak sangat negatif pada saat COVID sampai dengan -0,17 dan akhirnya bisa melambung lagi sampai dengan 4% pada tahun 2021 dan akhirnya melesat sampai 6,25% pada tahun 2022. Jadi dalam pertumbuhan ekonomi kan ini kan juga ada penciptaan lapangan kerja di situ, ada masyarakat yang tadinya terkena PHK akhirnya bisa mendapatkan penghasilan lagi dan kalau dibandingkan dengan rata-rata nasional 6,2 itu lebih tinggi jauh karena rata-rata nasional kita hanya 5% untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Jadi pernyataan seperti ini tak akan berpengaruh signifikan. Dan approval ratingnya Pak Jokowi sendiri kan pada saat ini masih konsisten di angka 75-80% gitu. Jadi alih-alih kita khawatir soal dampak statement ini, justru mungkin ada pihak-pihak yang juga justru harus memikirkan gitu, apakah dampak ini akan konsekuensinya akan negatif gitu kepada elektabilitas dari paslon yang diusung. Karena semakin banyak kita membuka boroknya orang lain, justru orang semakin bertanya-tanya, apakah ini memang tujuannya untuk menutupi borok sendiri, kan seperti itu, Mas. Bang Roni, tadi approval ratingnya Jokowi masih tinggi. Kalau misalkan disinggung ketika kinerja Jokowi, benar ini tidak akan berpengaruh pada keterpilihan paslon yang Anda dukung? Logikanya sederhana Mas Ibrahim, kalau approvalnya tinggi tentunya survei dari 02 ini akan tinggi juga ya. Kalau kita mengacu di beberapa survei itu stagnan di 43-44%. Jadi kami juga melihat bahwa sebenarnya itu tidak hal yang disampaikan itu terkait dengan kapasitas seseorang yang harusnya punya pengalaman tidak hanya di wali kota saja ya, tapi harus punya pengalaman yang lebih karena ini mau memimpin bangsa ini. Bagaimana arah kebijakannya ke depannya? Tentunya kalau apa yang dilakukan oleh Saudara Gibran kan ini semua publik sudah tahu karena memang program-program yang di Solo karena ya mungkin ada satu lain hal sehingga program-program itu di Solo sangat terlihat. Jadi kalau kita bicara soal pembangunan yang berimbang, tetapi jadi pertanyaan kenapa hanya kota Solo saja? Gitu. Tapi ya sudahlah, publik sudah bisa melihat. Tetapi buat kami prinsipnya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Ahok ini merupakan kritik dan tentunya masyarakat juga bisa melihatnya secara jernih dan luas. Seperti itu Mas Ibrahim. Baik, terima kasih Bang Roni dan juga Mbak Putri telah meluangkan waktu di Kompas Petang sore hari ini. Ya. Saudara, Kompas Petang akan kembali